Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah elemen satu dari Brazil. Negara Brazil merupakan negara terbesar di benua Amerika Selatan, itu sebagai negara terbesar kelima di dunia. Brazil ini merupakan negara bekas koloni Portugal yang merdeka pada tanggal 7 September tahun 1822, yang dijajah Portugal sejak tahun 1494 hingga 1820, atau kurang lebih selama 382 tahun. Maka dari itu, bahasa resmi dari Brazil ini adalah bahasa Portugal. Kemudian, bentuk pemerintahan dari negara Brazil ini adalah Republik Presidensial Federal, yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden dan wakilnya. Presiden dan wakil presiden tersebut dipilih oleh rakyat, dan pemilihan presiden dengan masa jabatan kurang lebih 4 tahun. Ibu kota dari Brazil ini sendiri adalah Brasilia. Selanjutnya mengenai potensi dari negara Brazil. Brazil memiliki sumber daya alam terbesar di dunia. Di antaranya ada daerah pertanian terbesar dunia yang mencapai 22% dari wilayah Brazil. Memiliki 15% dari air minum dunia dan merupakan negara sebagai penghasil terbesar kopi, jeruk, dan tebu di dunia. Kemudian, di bidang pertambangan dari sumber daya mineral, Brazil ini memiliki berbagai cadangan mineral yang cukup besar. Di antaranya ada bauxit, kaolin, biji-biji, dan lainnya. Brazil ini merupakan beberapa komoditi utama seperti emas, batu bara, dan selanjutnya mengenai isu-isu ekonomi dan perdagangan internasional. Permasalahan yang dialami beberapa tahun yang lalu itu mengenai persengketaan impor ayam Indonesia dengan Brazil. Kemudian, Brazil ini mengajukan gugatan kepada Indonesia karena menilai Indonesia secara tidak langsung membatasi masuknya daging ayam asal negeri Sunda. Kemudian, ketika mengajukan komplain resmi ke WTO pada 2015, negara eksportir daging halal terbesar di dunia itu menuju Indonesia telah menutup akses pasar sejak 2009. Kemudian mengenai kebijakan dari perdagangan negara Brazil. Dalam memasuki perdagangan dunia ini, Brazil memfokuskan strategi sektor pertaniannya melalui 2 aspek utama, yaitu yang pertama melalui pemberian insentif besar bagi perusahaan-perusahaan agribisnis untuk melakukan ekspor, dan yang kedua pemberian insentif kepada perusahaan-perusahaan agribisnis untuk melakukan akuisisi perusahaan asing melalui PMA sebagai strategi dalam mengakses pasar luar negeri. Selanjutnya yaitu organisasi yang diikuti oleh negara Brazil. Negara Brazil ini melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia, yaitu dalam bidang perdagangan komoditas pertanian dan peternakan. Brazil dianggap sebagai produsen gula terbesar di dunia, dan juga sebagai produsen dan eksportir daging sapi terbesar di dunia. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Brazil ini secara umum berlangsung secara baik. Dan saat ini juga memasuki tahapan yang krusial dan strategis. Di samping kawasan wilayah luas dan jumlah penduduknya banyak, kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai isu regional dan multilateral.
Selanjutnya yaitu mengenai komoditas ekspor dan impor negara Brazil. Ekspor dari negara Brazil, yaitu ekspor utamanya adalah kopi karena Brazil merupakan negara penghasil utama di dunia. Selain itu ada juga ekonomi transportasi, distribusi, kedelai, dan transaksi. Sedangkan impornya adalah mesin elektrikal, dan equipment transportasi, produk kimia, minyak, bagian-bagian otomotif, dan elektronik. Selanjutnya mengenai negara pasar utama ekspor dan impor negara Brazil. Ekspornya itu menuju ke negara Cina sekitar 17,1%, Amerika Serikat 11,1%, Argentina 7,4%, Belanda 6,2%, yang diperkirakan saat itu pada tahun 2012. Kemudian impornya mengenai ke negara Cina sebesar 15,4%, Amerika Serikat 14,7%, Argentina 7,4%, Jerman 6,4%, Korea Selatan 4,1% yang diperkirakan pada tahun 2012. Kemudian hubungan ekonomi Brazil dan Indonesia. Hubungan ekonomi antara negara Brazil dan Indonesia itu cukup baik. Neraca perdagangan dari kedua negara masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Kemudian, untuk mempromosikan hubungan dagang, ekonomi, pariwisata antara kedua negara telah dilakukan upaya, antara lain mengangkat beberapa konsul kehormatan Republik Indonesia dengan beberapa kota besar Brazil. Di antaranya ada Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dan lain-lain. Kemudian, telah diresmikan juga Camara de Camargo Indonesia Brazil atau disebut dengan Kamar Dagang Indonesia Brazil di Sao Paulo. Upaya peningkatan kegiatan promosi ekspor dan perdagangan produk Indonesia di Brazil terus dikembangkan dengan pembukaan ITPC, yaitu Indonesia Trade Promotion Center di Sao Paulo yang berlangsung sejak tahun 1997 dan mendapat otorisasi untuk beroperasi dari pemerintah Brazil tahun 2013. Selanjutnya yaitu mengenai analisis absolute advantage dan comparative advantage negara Brazil dan Indonesia. Jadi kedua negara tersebut, keduanya mempunyai keunggulan masing-masing. Salah satunya di negara Brazil ini merupakan negara penghasil kopi terbesar di dunia. Sedangkan untuk negara Indonesia sendiri merupakan negara dengan produksi terbesar minyak kelapa sawit. Yang terakhir mengenai isu-isu kontroversial dalam perspektif Islam. Di negara Brazil itu, isunya adalah melegalkan pernikahan dengan sesama jenis. Di mana dalam perspektif Islam ini, pernikahan sesama jenis itu karena tidak diperbolehkan dalam agama. Sekian saya kenal dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.